Salam Indonesia Belajar, jumpa lagi adik-adik SMP, terutama yang mempelajari fisika di awal kelas 7 biasanya ya. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Sebagai kelanjutan pertemuan kita terdahulu tentang tekanan pada zat padat. Nah, contoh soal pada umumnya seperti ini. Ini untuk menguji pemahaman kalian tentang pengertian tekanan. Ada sebuah gambar yang terdiri dari dua buah bagian yang sebetulnya sama. Kita lihat dulu, perhatikan pada balok pada gambar A. Seperti ini posisinya. Posisi berdiri katakan. Kita perhatikan di bawah ada beberapa angka 5, 6 dan tinggi balok ini 10 kita katakan begitu. Nah, biasanya soal yang muncul adalah diberikan massa balok ya, atau massa benda apapun, diberikan juga percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi kalian lama-lama sudah harus hafal ya, karena bilangan ini suatu tetapan di dalam fisika. Tetapan itu artinya nilainya tidak pernah berubah. Untuk di SMP biasanya dipermudah sebagai kemudahan untuk menghitung saja nilai dari percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nantinya di SMA itu biasanya menggunakan 9,8 karena memang perhitungan percepatan gravitasi di bumi sebagian besar di permukaan bumi itu 9,8 nilainya, baru ke arah menuju ke kutub mulai membesar karena di kutub-kutub bumi medan magnet lebih kuat ya, biasanya mendekati angka 10 gitu. Tapi kita selalu mengandaikan bahwa percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat untuk mempermudah perhitungan saja. Baik, kita langsung menuju pada gambar A, 1A. Posisi balok demikian berdiri. Andaikan pada balok ini ditopang oleh suatu meja, ya, meja gitu. Nah, kita atau alas. Maka yang manakah luas bidang sentuh? Iya, yang luas bidang sentuh adalah bagian yang saya arsir ini, yaitu suatu persegi panjang dengan panjangnya 5 katakanlah dan lebarnya 6. Maka luas permukaan ini saja yang kita gunakan sebagai dasar menghitung berapa besar tekanannya. Jadi kita hitung dulu jawaban dari A. Kita masukkan P, masih ingat ya, pressure adalah force atau gaya dibagi dengan luasan bidang sentuhnya. Kita masukkan, karena gaya adalah berat, M kali G. Kita masukkan massa balok itu 15 dan kita kalikan dengan gravitasi 10 dan suatu luas permukaan bidang persentuhan 15 kilogram sudah sama, gravitasinya 10. Saya beri tanda titik yang untuk sementara kita artikan sebagai kali, sama. Kemudian kita bagi dengan, nah, perhatikan. Jangan lupa apabila satuannya masih dalam sentimeter, kita mesti mengubah ke meter. Baik. Baik, kita andaikan satuan-satuan di sini sebagai sentimeter, maka kita ubah menjadi 0,05 meter kalikan 0,06 ya, meter. Karena masih dalam senti, kita andaikan pada gambar ini satuannya senti, jadi bendanya cukup kecil. Kita itu berapa tekanannya? 15 kali 10 150. Lalu pada bagian bawah 5 kali 6. Nah, dalam penulisan ilmiah 5 per 100 kali 6 per 100, jadi per 100 nya menjadi 10 pangkat min 4 begitu, sehingga menjadi, habiskan menjadi 5 kali 10 pangkat 4. Jangan lupa ya, karena 10 pangkat min 4 posisi sebagai penyebut akan menjadi naik menjadi pembilang dan pangkatnya menjadi positif, sehingga kita hasilkan 50.000. Apa satuan dari pressure atau tekanan? Pascal.
Diambil dari nama seorang ilmuwan terkenal Blaise Pascal dari Prancis, dan untuk menghormatinya namanya diambil satuan tekanan Pascal. 1 Pascal itu juga berarti sebagai Newton per meter persegi, berarti juga boleh kita tulis demikian, 50.000 Newton per meter persegi. Demikian hasil untuk perhitungan tekanan. Perhatikan tekanan pada gambar A. Pada gambar yang B, bendanya sama, baloknya sama dengan massa 15 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Namun posisinya, perhatikan, saya tidurkan. Mari kita hitung tekanannya. Tetap berada di atas sebuah alas, gitu, katakanlah meja, maka kita tahu permukaan yang bersentuhan itu ternyata berbeda. Apa yang berbeda? Luasnya. Kita perhatikan melibatkan panjang 5 dan lebar 10, atau dibalik boleh ya, 10 sebagai panjangnya dan 5 sebagai lebarnya. 10 tadi pada gambar yang A kita perhatikan sebagai tingginya. Kita akan buktikan berapakah besar tekanannya, apakah sama, padahal balok atau bendanya sama. Kita langsung masukkan ya, 150 tadi, karena bendanya sama saja. Tetapi perhatikan, nah luas permukaannya ternyata harus menggunakan 0,05 kalikan 0,1 ya, awas. Tanda titik ini tanda. Kita dapatkan 150 per 5, awas, kali 10 pangkat minus 3, minus 4, karena di sini 5 per 100 dan ini seper 10. Kita hasilkan 30 kali 10 pangkat 3 menjadi positif ya, sama dengan 30.000 Pascal. Pascal tadi sama dengan Newton per meter persegi. Anak-anakku SMP kelas 7 perhatikan hasil begitu. Pada gambar A dihasilkan tekanan sebesar 50.000 Pascal atau Newton per meter persegi. Pada gambar yang kedua, gambar B, menghasilkan tekanan 30.000 Pascal. Manakah yang lebih besar? Ya, ternyata tekanan akan menjadi lebih besar apabila luas permukaan bidang sentuh atau bidang yang ditekan justru yang paling kecil atau yang mengecil. Awas jangan sampai terbalik. Dengan demikian pengertiannya juga ya, tekanan akan mengecil apabila luas bidang persentuhannya justru diperbesar. Inilah pengertian tekanan. Jadi berbeda sih dari kedua kasus untuk benda yang sama. Begitu? Baik. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 biasanya seperti ini. Hanya dibalik saja. Kita baca dulu. Ada sebuah benda yang luas permukaannya diketahui. Saya beri saja angka 0,2 meter persegi, menekan lantai sebesar 70 Pascal misalnya. Kemudian yang ditanyakan ternyata adalah hitung massa benda ya, jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, mari kita hitung berapakah massanya. Hapus dulu. Untuk kasus nomor 2 yang ditanyakan adalah massa. Massa benda kita tetap menggunakan pengertian dasar terlebih dahulu, baru kita kemudian terapkan. Jangan lupa F adalah gaya yang juga bisa berarti berat ya, berarti dengan
Karena luas permukaannya sudah langsung diketahui, kita langsung masukkan saja tanpa khawatir, dan ternyata satuannya pun juga sudah memenuhi. Tidak perlu ada pengubahan satuan lagi. Masanya yang ditanyakan berarti tetap M dulu, lalu 10. Namun ada satu lagi angka iya, ya, sudah diketahui adalah teka. Nah, dengan demikian kalian sudah mempelajari secara matematik bahwa bisa kita kalikan dengan silang untuk memecahkan M ini berapa, M kali 10 gitu ya. Maka M, atau demikian dulu, boleh saya tulis tuh ya, 7 kali 0,1,4 itulah M ya. Supaya enak dilihat, biasanya boleh kita balik begini. M sama dengan 1,4 apa? Satuannya jangan lupa massa. Ya, kilogram. Demikian anak-anakku kelas 7 SMP untuk 2 buah soal yang sederhana, mudah, dan cukup sering keluar di dalam ulangan harian maupun ujian tentang contoh tekanan zat padat. Sampai bertemu kembali. Terima kasih, selamat dan semangat belajar.